Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renda Panduwinata, NIM 2042101310. Di sini saya dari kelas 6E Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Susi Francisca MPD. Baiklah, mari saksikan video saya berikut ini. Dan ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang siswa yang mencakup menghafal atau remember, atau C1 memahami atau understand, C2 menerapkan atau evolve, C3 menganalisis, atau C4 mengevaluasi, atau C5 dan membuat kreatif. C6, ranah kognitif dapat diukur menggunakan tes yang dikembangkan dari materi yang telah ditetapkan di sekolah. Ranah afektif adalah hasil belajar tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti memperhatikan, merespon, menghargai, serta mengorganisasi. Ranah efektif dapat diukur menggunakan angket. Langkah instrumen evaluasi pembelajaran. Poin yang pertama yaitu tentukan tujuan dan kinerja yang diinginkan dari tes. Sedangkan poin yang kedua yaitu merencanakan dan tata letak atau tes. Sedangkan poin yang ketiga yaitu membuat soal tes. Yang poin keempat yaitu membuat kunci jawaban tes. Poin yang kelima memeriksa validitas atau ketetapan dan konsisten tes. Sedangkan poin yang keenam menyusun dan mengumpulkan data dari tes. Poin yang ketujuh menghitung skor dari tes. Sedangkan poin yang terakhir yaitu menganalisiskan laporan tes. Baiklah, berikut ini contoh instrumen tes ranah kognitif. Di sini ada 5 kolom di contoh instrumen tes ranah kognitif. Kolom yang pertama yaitu kisi-kisi soal. Yang pertama yaitu kompetensi dasar, sedangkan kolom yang kedua yaitu indikator, kolom yang ketiga indikator soal, kolom yang keempat level kognitif, sedangkan kolom yang terakhir yaitu butiran soal, di mana kolom yang pertama yaitu kompetensi dasar. Contohnya 3.2. Menganalisis pelaksanaan atau kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan indikator dari kompetensi dasar tersebut yaitu 3.2.1 menjelaskan kegiatan warga sebagai bentuk menjelaskan kewajiban. Sedangkan kolom yang ketiga indikator soal. Isinya yaitu menentukan salah satu kewajiban sebagai warga masyarakat. Sedangkan kolom yang keempat itu level kognitif, di mana level kognitif ini berisi tentang C3, di mana kolom yang kelima yaitu butiran soal. Jadi contoh yang pertama yaitu berikut ini yang merupakan kewajiban anggota warga masyarakat adalah misalkan A. Mendapatkan perlindungan. Sedangkan poin yang kedua B. Dipilih menjadi ketua RT. Yang ketiga menjaga kebersihan lingkungan. Poin yang D yaitu melewati jembatan umum. Jadi di sini kita memilih soal dan jawaban yang benar dari butiran soal tersebut. Itulah contoh instrumen tes ranah kognitif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh yang kedua yaitu contoh instrumen tes ranah kognitif. Kunci jawaban atau penskoran dan pengelolaan nilai, di mana di sini ada mempunyai 4 buah kolom. Kolom yang pertama yaitu nomor soal. Semisal nomor 1, jawaban nomor 1 itu C. Berarti skor dari ini tersebut skor 2 jika benar, sedangkan 0 jika salah. Jadi pengelolaan nilai tersebut jumlah skor sama dengan skor maksimal dikali 100. Jadi poin yang ketiga yaitu format penilaian pengetahuan siswa, di mana di sini mempunyai 4 kolom. Kolom yang pertama nomor, sedangkan kolom yang kedua nama siswa, kolom yang ketiga jumlah skor, sedangkan kolom yang terakhir yaitu nilai, di mana contoh format penilaian pengetahuan siswa ini tersebut. Yang pertama misalkan namanya Pandu. Nama siswanya Pandu, sedangkan jumlah skor dia tersebut dia memiliki benar atau salahnya 2. Berarti nilai dari skor Pandu tersebut yaitu mempunyai nilainya 2. Sedangkan ini benarnya 2, jika salahnya 0 berarti salah. Segitu itunya. Contoh dari instrumen tes ranah kognitif tersebut.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian ranah afektif. Ranah afektif adalah bagian dari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan perasaan. Istilah ini berasal dari kata ranah yang berarti bagian perilaku manusia dan afektif yang berarti berkenaan dengan perasaan. Ranah afektif melibatkan aspek-aspek seperti sikap, watak, karakter, emosi, dan perilaku yang penting dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan moral peserta didik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah bagian dari tingkah laku manusia yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotorik melibatkan aktivitas fisik seperti lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Hasil belajar ranah psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan dan kemampuan bertindak individu yang merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan afektif tersebut. Baiklah, itulah paparan materi yang sudah saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.